Bapa Surgawi, kami naikkan puji syukur kepadamu, sebab Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan kembali menjemput kami pada waktu yang Tuhan Bapa sendiri tentukan. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan di hari peringatan kenaikan-Mu ke sorga pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, dan biarlah nyata kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersyukur, bersukacita oleh karena Kristus Yesus sudah naik ke surga, sudah pergi ke rumah Bapa, dan selalu setiap tahun kita merayakannya, kita mengingatnya, kita mengenangnya. Ya. Maka hari ini judul khotbah saya, pergi untuk kembali. Ya, Yesus pergi ke surga untuk kembali menjemput semua orang-orang saleh, semua orang-orang percaya yang setia. Wah, puji Tuhan. Tadi malam kami keluarga membaca kitab Wahyu pasal 2, dan salah satu janji Tuhan bahwa Dia akan datang menjemput orang-orang yang setia. Ya. Jadi hari ini mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7 dan seterusnya sampai ayat 11. Kita berganti-ganti. Saya mulai. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri untuk menjelaskannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia yang disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia yang naik ke surga. Haleluya. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Amin. Janji Tuhan, malaikat katakan Dia akan datang kembali. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ya, percayakah saudara akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Siapa yang percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali? Oh, masih ada yang ragu-ragu. Saya harap saudara semua percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali menjemput kita. Sesuai dengan janjinya. Dia akan menggenapi janjinya, ya. Janji firman Tuhan sudah banyak digenapi. Sampai janji kedatangannya di Bethlehem, kemudian kematiannya di kayu salib, itu sudah dinubuatkan dan sudah digenapi.
Dan nanti dia akan datang untuk yang kedua kali sesuai dengan janjinya, ya. Amin. Tapi masalahnya adalah banyak orang percaya, banyak orang Kristen, ya, katanya percaya Yesus akan datang kembali, tetapi tidak tahu bagaimana caranya menunggu, ya kan? Bagaimana cara kita menunggu kedatangannya? Apakah datangnya itu dengan cara kita menunggu kedatangannya itu cuma bengong-bengong saja, cuma santai-santai saja? Apakah kita menggunakan waktu kita biasa-biasa saja? Kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita benar-benar percaya dia akan datang kembali dan kita menantikan kedatangannya kembali, maka hidup kita juga akan berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini merupakan ajaran yang sangat penting bagi gereja. Ya, ini penting sekali. Saya katakan penting kenapa? Ya, tanpa kedatangannya yang kedua kali, maka semua ajaran Alkitab menjadi tidak berarti. Kalau Yesus tidak datang kembali sesuai dengan janjinya, maka semua yang sudah terjadi tidak ada arti lagi. Ya, makanya saya katakan ini penting. Bahwa Yesus akan datang kembali itu pasti. Penting untuk kita yakini benar-benar. Kita imani, percaya sungguh-sungguh bahwa dia akan datang kembali. Mungkin orang akan mengolok-olok, maka ini sudah terjadi berabad-abad. Sejak kepergian Yesus ke sorga, menjadi olok-olok bagi orang-orang kafir, menjadi olok-olok bagi orang-orang yang tidak percaya kepada orang-orang Kristen. Mana Allahmu? Mana Yesus itu? Bahkan oleh karena olok-olok itu ada banyak orang berusaha untuk mencari-cari waktu kedatangan Tuhan, meramal-ramal kedatangan Tuhan, memprediksi kedatangan Tuhan, kapan kedatangan Tuhan. Akhirnya menjadi keliru juga ketika diramal-ramal, ketika diprediksi. Jadi ingat baik-baik, kalau Yesus tidak datang, sia-sia semua pengajaran Alkitab karena tidak terbukti. Jadi ini merupakan hal yang penting bagi kita. Tanpa kedatangan Yesus kedua kali, maka iman kita pun menjadi sia-sia, ya. Iman kita sia-sia. Ajaran Alkitab menjadi tidak sinkron lagi. Kalau sudah tidak sinkron ajaran Alkitab, iman kita pun menjadi sia-sia. Ya. Jadi oleh sebab saya katakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan saya bahwa Yesus akan datang kedua kali itu pasti. Dan dia berjanji, dia pergi untuk kembali. Mari kita lihat seperti kita sudah baca kisah para rasul tadi. Apakah kata Alkitab khususnya kita belajar dari kisah para rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11 di sini. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kedatangannya kembali? Yang pertama dikatakan bahwa Bapa yang menentukan hari dan saatnya itu. Ya. Ayat 6 dan ayat 7 dikatakan di sana. Di dalam ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengatur masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Para murid pada waktu itu bertanya-tanya, berharap-harap, semoga Sang Guru Yesus itu segera mendirikan kerajaannya, memulihkan kerajaan bagi Israel, segera menjadi raja di atas Israel.
Israel, segera membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi Yesus tidak berkata bahwa dia tidak akan datang menjadi raja. Sehingga dia berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Yesus mau berkata, aku akan datang kembali menjadi raja segala raja. Aku akan menjadi raja atas Israel. Aku akan menjadi raja atas seluruh bumi. Aku akan menjadi penguasa di dunia ini. Tetapi waktu itu waktunya Tuhan. Bapa yang menentukan. Dia akan datang, bukan sekarang, katanya. Yesus mau berkata, tidak sekarang. Bukan hari ini. Bukan saat ini aku sudah bangkit dari kematian, aku mendirikan kerajaanku, katanya. Tetapi apa? Bapa yang menentukan waktu dan saatnya. Ada waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, saatnya Tuhan, di mana Dia akan berkata, kembalilah. Ya. Jadi kita melihat sini, para murid itu mau mewujudkan kerajaan Allah. Dan Yesus menegaskan bahwa saat itu adalah wewenang Bapa. Dia tidak berbicara tentang kerajaan Allah saat itu sudah segera didirikan, di mana Yesus menjadi raja. Apakah Yesus bisa mendirikan kerajaannya pada saat itu? Bisa. Apakah Yesus bisa mengalahkan musuh-musuh Israel pada saat itu? Bisa. Dia sendiri berkata, ketika mau ditangkap, muridnya mengambil pedang, memutuskan telinga salah seorang tentara pasukan yang menangkap Yesus. Yesus mensarungkan pedang. Apa kamu tidak tahu aku bisa memerintahkan para tentara surgawi untuk datang? Aku bisa memerintahkan malaikat, ribuan malaikat untuk mengalahkan musuhku, tetapi Yesus tidak melakukan itu. Demikian juga ketika Dia sudah bangkit, para murid berharap itu terjadi. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu. Yesus mau taat pada kehendak Bapa. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Bapa sendiri yang menetapkan, bukan kemauan kita. Kedatangan Yesus itu ditetapkan oleh Bapa. Saudara-saudara, mari kita baca Yohanes pasal 14 tentang janji Yesus. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Satu orang silakan baca Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan yang sudah dapat segera membaca. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku ada, kamu juga ada di sana. Tapi Dia bilang apa? Sebelumnya, jangan gelisah hatimu. Oh haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekalipun engkau mengalami penderitaan di dunia ini, sekalipun engkau mengalami kesusahan di dunia ini, sekalipun engkau mengalami tekanan di dunia ini, sekalipun engkau menantikannya begitu lama, Yesus tidak datang sampai saat ini belum datang juga. Saudara masih terus hidup dalam kesulitan, saudara masih hidup dalam berbagai macam tantangan di dunia ini. Tetapi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu,
percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Artinya apa? Saudara di tengah-tengah kehidupan apapun yang saudara, tetaplah percaya kepada Allah. Jangan goyah, jangan goncang, jangan berubah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yang mau katakan, apa yang mau dipercaya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Cukup bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Bahkan dikatakan, jika tidak demikian, jika tidak benar, tentu aku mengatakannya kepadamu. Walaupun hidup susah di dunia ini, kita tetap percaya Yesus menyediakan tempat di rumah Bapa. Amin. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Disediakannya tempat bagi kita. Maka dia percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Semua yang kau hadapi di dunia ini akan engkau lewati dan engkau akan diam. Bahkan dikatakan ayat 13, ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi ke situ, ke rumah Bapa, dan aku sudah menyediakan semuanya. Yesus sedang menyediakan properti, perumahan, taman surgawi indah. Haleluya. Dia sudah membangun perumahan buat kita. Lalu katanya apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ketika Yesus berkata, menceritakan ini kepada para murid yang orang-orang Yahudi itu, mereka memahami, mereka mengerti ilustrasi yang Tuhan sedang pakai. Perkataan ini merupakan ilustrasi daripada pernikahan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menikah itu tunangan, seperti Yusuf dan Maria tunangan, maka setelah tunangan mereka sudah sah menjadi suami istri. Kemudian Yusuf pergi ke rumah bapaknya, bangun rumah di samping rumah, dekat rumah bapaknya. Dibangun rumah, dan sesudah jadi baru bapaknya Yusuf bilang, jemput istrimu. Dijemputlah istrinya dengan keluarga laki-laki, dengan suara bunyi sangkakala dan berbagai macam bunyi-bunyian. Makanya ada bunyi sangkakala. Dan mereka menjemput sampai dekat rumah perempuan. Bukan di dalam rumah perempuan itu, dekat rumah. Dan keluarga perempuan akan mendengar bunyi sangkakala. Oh, mempelai laki-laki datang sudah, dan mempelai perempuan harus segera siap-siap untuk menghampiri mempelai laki-laki. Disambutlah, keluarlah mempelai perempuan menyambut mempelai laki-laki. Itu gambarannya. Makanya dikatakan, aku pergi ke rumah Bapa. Aku menyediakan tempat. Sudah itu, aku akan datang sesudah aku balik. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan jemput. Karena Bapak akan katakan, jemput istri, jemput mempelai wanitamu. Siapa? Gereja. Siapa? Saudara dan saya. Siapa? Orang-orang percaya kepada Yesus. Dialah mempelai Kristus yang akan dijemput pada waktu kedatangan.
karena rumahnya sudah siap. Kapan? Waktu Bapa, bukan waktu kita. Lalu bagaimana? Kita harus selalu siap sedia. Seperti diceritakan Yesus tentang 10 anak darah yang menantikan mempelainya. Ada 5 anak darah yang siap sedia dengan minyak. Ada 5 yang bodoh yang tidak siap sedia. Di manakah kita? Orang-orang yang siap sedia itu adalah orang-orang yang setia. Yang setia melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak setia itu adalah orang-orang bodoh itu tidak siap dengan minyaknya. Ada orang-orang yang tidak peduli. Masih lama. Nanti gampang minyak bisa dibeli. Masa bodoh amat, tidak setia. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak setia, nggak ada gunanya. Saudara, ketika Yesus datang, saudara tidak akan diangkat. Langkah Wahyu pasal 2. Saya baca dulu Wahyu pasal 2. Tadi malam saya. Wahyu pasal yang kedua. Aneh. Saya cari sebentar. Nanti bisa dicari, saya lupa. Tadi malam saya baru baca. Saya antar 4 ayat. Nanti saya cek ya. Baik. Saudara sambil baca Wahyu pasal 2 silakan. Jadi kalau kita lihat itu, orang-orang itu tidak akan dibawa. Ya. Pada waktu kedatangan Tuhan, orang-orang yang nggak setia itu tidak akan dibawa. Jadi Yesus pasti kembali, tetapi waktunya Bapa, bukan waktu kita, bukan maunya kita, tetapi waktunya Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan sendiri. Kapan Dia akan datang? Yesus akan datang itu ditentukan oleh Bapa, bukan kita yang mau kita sendiri, maunya hari ini, maunya besok dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hidup benar, dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan hidup asal-asalan. Jadi nantikanlah Yesus dengan iman sebagai ketaatan kepada Bapa. Ya. Yang kedua, Yesus mengingat tugas kita. Tugas utama orang percaya adalah bersaksi. Aku akan kembali, kata Tuhan. Tetapi ada yang harus kamu kerjakan dulu. Ada yang harus kita kerjakan. Makanya ayat 8 dikatakan, setelah dia berdoa, aku dan Bapa tetapkan sendiri. Tetapi, kata Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus akan datang kembali, tetapi kata Tuhan, ada tugas bagi kamu. Ada tugas yang kupercayakan kepadamu. Ada yang harus kamu lakukan sampai aku datang. Jadi ini tugas kita, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ayat 8 berbicara Yesus akan datang kembali kalau Injil Kristus itu diberitakan. Ya. Jadi sebelum kedatangan Yesus, orang percaya harus menjadi saksi. Ya. Harus menjadi apa? Saksi. Jangan takut menjadi saksi Kristus. Jangan takut menjadi saksi Kristus. Kenapa?
Dikatakan di dalam ayat ini, kamu akan menerima kuasa. Jadi kita tidak perlu takut untuk memberitakan kasih Kristus, untuk membagikan kasih Kristus sesuai dengan visi, misi gereja kita. Salah satu yang membagi, misi kita membagikan kasih Kristus. Ya. Kita harus membagikan kasih Kristus itu, menjadi saksi. Kamu akan menerimaku kuasa. Sekali lagi saya ulang-ulang, kata ini, kata kuasa digunakan kata dinamis. Ya. Kata dinamis. Dinamis itu bahasa Yunani, yang artinya power, ability, kemampuan, kuasa. Jadi saudara dan saya diberikan kuasa, diberikan power, diberikan dinamis, diberikan ability, kemampuan untuk menceritakan kasih Kristus itu. Tuhan sudah berikan. Dinamis. Kalau saudara mungkin lebih sering dengar kata dinamit. Dinamit buat apa? Hah? Buat ngebom, buat meledakkan sesuatu, dinamit itu. Maka digunakan kata dinamit. Karena di dalam dinamit itu ada power, ada kuasa, ada kemampuan, walaupun kecil. Tapi kalau ditaruh di atas gunung, di bawah gunung, ditaruh di bawah gunung lalu kemudian diledakkan, boom, gunungnya bisa hancur, kira-kira gitu. Atau sebuah gedung ditaruh dinamit, boom, hancur. Itu dinamis. Artinya kita pun begitu. Saudara dan saya ada power, ada kemampuan. Ini yang diberikan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan bilang aku nggak bisa bersaksi, aku nggak pandai bersaksi, aku nggak bisa menceritakan kasih Tuhan. Kenapa? Berarti saudara merasa bahwa saudara tidak punya power, saudara tidak punya kuasa, saudara tidak punya kemampuan, saudara tidak percaya firman Tuhan yang berkata, kamu akan menerima power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah turun belum? Sudah. Jangan nunggu-nunggu Roh Kudus kapan turun. Roh Kudus sudah turun. 10 hari lagi kita merayakan hari Pentakosta. Di tanggal 5 Juni kita merayakan hari Pentakosta. 10 hari lagi kan? Hari ke-50. Ini kan 40 hari kenaikan Yesus. 10 hari lagi tanggal 5 Juni merayakan hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Kita hari tanggal 5 Juni merayakan, bukan nunggu Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah mendiami hati orang percaya. Roh Kudus sudah tinggal di dalam orang percaya. Dan di sanalah kita, saat kita menerima Dia, saat Roh Kudus tinggal dalam hati, ada power itu, ada kuasa itu, ada kemampuan itu, ada ability itu yang bekerja di dalam kita. Dan Dia yang akan berbicara, bukan saudara. Itulah yang dikatakan kamu akan menerima. Jadi jangan bilang lagi takut, jangan bilang lagi nggak bisa, jangan bilang lagi nggak berani. Katakan aku bisa. Mulai hari ini jangan takut. Kalau saudara ketemu seseorang untuk diberitakan Injil, saudara berdoa, Tuhan mampukan saya mau beritakan Injil kepada dia. Tuhan mampukan saya mau beritakan kasih Allah kepada dia. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memakai saudara berbicara. Saya juga begitu kok. Seperti saya sering kali katakan, suatu hari saya berjalan di sebuah kereta, di kereta itu saya ketemu orang di samping saya berdoa, Tuhan saya mau memberitakan Injil kepada orang di samping saya ini. Tapi saya tidak tahu memulai dari mana. Akhirnya saya keluarkan buku saya. Saya biasa kalau perjalanan jauh saya bawa buku
Untuk apa? Untuk membaca di perjalanan. Saya bawa buku rohani biasanya, bukan buku novel, bukan Shinchan, bukan Doraemon, ya, buku-buku pelajaran Alkitab, buku teologi, buku rohani. Saya baca di jalan. Saya sengaja baca supaya orang sebelah saya lihat. Jadi sekedar karena saya diberi, itulah Tuhan berikan saya hikmat. Ambil buku, buka. Saya baca di sampingnya. Puji Tuhan, orangnya mulai melirik melihat. Baca buku tentang Allah. Akhirnya orangnya bertanya, Bapak orang Kristen? Iya. Mulailah pembicaraan. Di sanalah mulai saya bisa berbicara. Bicara. Akhir bersaksi. Dan dia berkata, Pak, saya juga orang Katolik. Tuh ketemunya kebetulan Katolik. Tapi saya sedang mau pulang, mau berobat. Kenapa sakit, Pak? Ini cerita. Di sana saya memberitakan Yesus, ya, menceritakan Injil keselamatan sepanjang perjalanan sampai dia turun di kota yang dia tuju terlebih dahulu. Karena saya harus melanjutkan sampai ke kota Malang, dia sebelum di Malang sudah turun. Tetapi saya bisa berdoa untuk dia pada saat di kereta. Saya bisa menceritakan kasih Kristus kepada orang itu di kereta. Saya bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Saya walaupun sampai hari ini saya belum pernah ketemu dia, saya berharap dia percaya kepada Yesus dan suatu waktu dia juga bisa bertemu dengan saya. Puji Tuhan, haleluya. Tapi mungkin saya udah gak kenal lagi. Kecuali tiba-tiba saya dulu bertobat karena bertemu seorang di kereta bercerita begini. Nah, baru ternyata dia orang yang saya beritakan Injil gitu. Jadi saudara dikasih Tuhan, mudah kok kalau kita mau. Masalahnya adalah kita nggak mau. Ketakutan kita lebih menguasai daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu berani. Ini tugas kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Kuasa itu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita berbicara, bertindak, berani menyatakan kebenaran. Ya. Roh Kudus yang melakukannya, karena itulah kuasa itu, ability di dalam kita. Roh Kudus ada, maka kuasanya bekerja. Ya. Jadi ingat baik-baik. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus itu mendiami kita. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Karena dia ada di dalam kita, maka dia yang maha kuasa itu memampukan kita, membuat kita berani, membuat kita bisa berbicara, membuat kita bisa memberikan. Dan inilah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi menantikan kedatangan Tuhan Yesus akan ditunjukkan dengan bersaksi, dengan setia. Jadi jangan sampai lalai. Yesus bilang, aku akan kembali, tetapi kamu tugasnya beritakan Injil. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Haleluya. Artinya sampai di mana engkau berada, itu ujung bumi. Karena bumi ini bulat, semua menjadi ujung bumi. Di mana saudara berdiri yang ujungnya. Jadi saudara ada di tempat ini, saudara di ujung bumi. Dan puji Tuhan, Injil memang disebarkan mulai dari Yerusalem. Para murid memberitakan Injil sampai akhirnya ke Samaria, dan bahkan berbagai bangsa-bangsa. Sampailah ke Indonesia, sampailah ke Tanah Batak, sampailah ke Tanah Jawa, sampailah ke Tanah Ambon, ke Tanah Timur, dan semua wilayah, ke Tanah Kalimantan, Tanah apa lagi, Sulawesi, semua masuk Injil itu. Tanah Papua dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita ingat. Aku akan kembali, tapi kamu kerja dulu, kata Tuhan. Jadi saksi. Yang ketiga,
Yang ketiga, di sini aku akan malaikat Tuhan meneguhkan kedatangan David. Jadi ayat 11 juga. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Malaikat meneguhkan janji Kristus yang akan datang kembali. Dan janji kedatangan Tuhan Yesus diteguhkan dengan perkataan malaikat kepada para murid-murid. Waktu murid-murid bengong melihat Yesus makin lama makin naik dan ditutupin awan. Dua orang malaikat datang mengejutkan mereka. Kok dua orang malaikat ya? Dua malaikat aja. Dua malaikat datang mengejutkan mereka. Hei orang-orang Galilea. Wah, baru mereka sadar. Tadinya mereka, hei orang Galilea. Ada yang manggil. Orang-orang Galilea kaget. Mengapa kamu melihat ke langit terus? Kenapa kamu melihat ke langit? Yesus ini berangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi lihat jelas pesannya. Pesannya sangat jelas bahwa dia akan datang kembali. Siapa yang akan datang? Pribadinya jelas. Dikatakan Yesus ini. Malaikat menuju Yesus ini. This Jesus. Bukan Yesus yang lain. Bukan Yesus orang Portugis. Bukan Yesus orang Filipina. Bukan Yesus orang Yahudi yang lain. Banyak orang bernama Yesus pada zaman itu. Tetapi malaikat berkata Yesus yang ini. Yang mereka lihat, yang kamu lihat terangkat ke surga. Jadi lihat, jangan percaya lagi kepada Yesus yang lain. Jangan percaya kepada penampakan atau Mesias palsu. Orang-orang mungkin menawarkan Mesias palsu. Orang-orang menawarkan, oh Yesus akan datang, oh Yesus akan datang di sana, di sini dan sebagainya. Jangan ikuti. Sebab bukan Yesus yang sama. Ya. Bukan Yesus yang sama yang saat naik. Yesus yang sama yang naik ke surga itu sih Yesus yang mana? Yesus yang sudah tersalib di Golgota, katakan amin. Yesus yang tangannya terpaku, yang lambungnya ditikam, kakinya dipaku, yang kepalanya bermahkotakan duri. Yesus yang mati dan kemudian bangkit kembali, kemudian naik ke surga. Yesus itulah yang akan datang kembali, jelas. Kalau ketemu Yesus yang lain, jangan percaya. Harus ada bekas pakunya. Ya, akan ada. Karena apa? Thomas lihat sendiri ada bekas pakunya. Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku pada lubang paku itu, aku gak percaya. Dan Yesus bilang apa kepada Thomas? Thomas ini, silakan periksa. Artinya apa? Bekas pakunya ada. Ada bekas pakunya? Ada. Dan dia yang naik ke surga itu. Dan dia juga yang akan turun. Jangan sampai ada Yesus yang tidak ada bekas paku. Tidak ada lubang. Jadi jelas ya. Malaikat bilang pribadinya, Yesus ini. Gitu. Yesus ini yang terangkat ke surga. Jelas pribadi. Kemudian janjinya, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang ke. Janjinya diulangi. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Janjinya jelas, janjinya di pribadinya jelas. Apa yang Yesus pernah katakan kepada para murid akan digenapi. Dia akan datang kembali, kata malaikat-malaikat itu kepada para murid dan kepada saudara dan saya sekarang.
dia akan kembali. Pasti. Dan kemudian caranya juga dijelaskan. Caranya apa? Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lihat, orangnya sama, janjinya sama, caranya sama. Orang yang sama, Yesus yang sama, janji yang sama, dan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Seperti kamu lihat dia naik ke surga, ditutupi awan-awan, dia akan juga datang di atas awan-awan. Di mana dia turunnya? Di Bukit Zaitun. Jangan tunggu di Gunung Semeru. Jangan tunggu di Gunung Kawi. Jangan tunggu di Gunung Merapi. Jangan tunggu di Singapura. Jangan tunggu di Amerika. Jangan tunggu di mana lagi? Berbagai tempat di pegunungan Alpen. Dia akan turun di Bukit Zaitun. Pak, kalau di Bukit Zaitun kita nggak bisa lihat dong Pak, siapa yang bilang? Saudara, kalau Yesus turun di Bukit Zaitun, saudara bisa lihat nggak? Bisa nggak? Kenapa enggak? Zaman sekarang udah canggih amat. Begitu ada beritanya saudara, lihat dengan segera. Bukan hanya itu, saudara, mungkin juga orang-orang percaya yang setia nggak sempat melihat, ya, nggak sempat melihat. Kenapa? Saudara keburu diubahkan tubuhnya, diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan, dan saudara akan lihat ketemu di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Haleluya. Ada pertemuan yang indah di udara. Saudara, kita akan bertemu Yesus. Dan orang-orang yang gak diangkat mulai dengar, semua televisi memberitakan, semua gadget akan melihat, wow. Dan terjadi kegoncangan. Kenapa terjadi kegoncangan? Bayangkan Pak Julius lagi bawa penumpang. Pak Juliusnya diangkat, penumpangnya kaget, sopirnya hilang. Bagaimana itu? Pesawat, pilotnya orang Kristen, akhirnya diangkat, pesawatnya terbang sendiri tanpa pilot. Bayangkan bagaimana yang terjadi, kekacauan saat Yesus datang, ya. Saudara lagi kumpul-kumpul dengan teman, tiba-tiba saudara diangkat. Teman-teman saudara bengong, kok teman gua hilang? Heboh. Karena orang-orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan. Dan semua orang akan bertanya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Terjadi tabrakan di jalan raya. Karena sopirnya hilang dan lampu merah diterobos aja, karena nggak ada sopirnya lagi. Terjadi pesawat menghilang, tak kemana, nyebur ke laut karena pesawatnya nggak ada pilotnya lagi. Kebetulan pilot dan kopilotnya orang Kristen, hilanglah, nyebur ke laut. Atau juga nggak tahu terbang kemana. Ya, terjadilah hal-hal seperti itu. Si William lagi nambal ban, yang nambal bingung karena tukang tambalnya hilang. Nah, belum selesai ditambal udah hilang tukang tambalnya, katanya. Waduh, repot ini. Waduh, bagaimana ini? Motor gua belum selesai ditambal, katanya. Hilang. Mamat ini lagi asik membuat teh untuk atau kopi untuk sopir, tiba-tiba hilang. Sopir kopinya jatuh, sopirnya kaget. Ini kenapa itu ibu tiba-tiba hilang? Kopinya tumpah. Bukannya ngasih saya kopi. Itu yang terjadi.
Mama Melinda lagi ke pasar, lagi minta-minta kardus, lagi ngumpulin kardus, tiba-tiba hilang. Nih orang gimana kardus dibiarin berantakan, tiba-tiba nggak kabur, hilang katanya. Itu yang terjadi. Bapak Melinda nungguin kok lama banget gak datang-datang, ternyata istrinya sudah jalan duluan ke surga. Bapak Melinda masih nyupir nungguin, kok nggak datang tuh kardus. Pas dicek ke pasar, bini gua kemana? Bini lu hilang. Ya akhirnya dia menyesal, kenapa gua dulu nggak gereja ya. Makanya setia sama Tuhan, supaya Pak kita semua diangkat. Jadi jangan main-main jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen cuma agama. Jangan jadi orang Kristen cuma KTP. Jangan-jangan saudara dikasih Tuhan KTP saudara yang masuk surga, orangnya enggak. Repot. KTP-nya, kakaknya masuk di surga, tapi cuma KTP dan kakak karena ada agamanya. Tapi orang yang kagak karena tidak beragama. Loh, kok tidak beragama? Ya enggak. Orang enggak menjalankan. Jadi jangan cuma beragama tapi tidak menjalankan. Itu namanya sama dengan tidak beragama. Jadi jelas pesannya sangat terang benderang. Jadi pasti nggak Yesus akan datang lagi? Pasti. Malaikat sudah berkata ya. Malaikat berkata jelas. Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat ya. Kalau dia terangkat ke surga ditutupi dengan awan, dia akan juga datang dengan awan-awan di angkasa. Dan kita semua yang percaya kepadanya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara bisa baca itu dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 tentang pengangkatan itu. Ya. Oke, pergi untuk kembali. Ada berapa yang perlu kita ingat? 3. Yang pertama, waktunya Bapa. Kok kembali lagi? Kepencet kali ya. Waktunya Bapa. Yang kedua, kita harus jadi saksi. Yang ketiga, dia pasti kembali, Yesus akan kembali. Kita lihat. Ini enggak waktunya Bapa. Yesus pasti kembali sesuai waktu Bapa. Bukan waktunya kita. Ya. Dan kita diberi tugas, dia akan kembali, tapi kita ada tugas menjadi saksi. Kita harus bersaksi tentang kerajaan Allah sampai Yesus datang itu. Sampai kapan ya? Sampai terus, sampai dia datang. Makanya saya bilang tadi, kita akan diangkat kalau kita terus setia. Dan malaikat berkata Yesus itu akan kembali. Yesus yang mana? Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga akan kembali. Yesus yang sama, janji yang sama, cara yang sama. Ya. Dia pergi untuk kembali. Sebagai penutup, what next? Apa sih yang harus kita buat? Pertama, kita tetap beriman, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sesuai dengan waktu Bapa, dengan hidup dalam kesetiaan beribadah dan mengikut Yesus. Setia dong ibadah. Ya. Ibadah itu jangan dijadikan, oh ya deh Pak, saya mau setia, tapi cuma rutinitas. Bukan begitu. Jadikan kesetiaan kita beribadah sebagai sebuah ketaatan, ya, sebagai sebuah ketaatan, bukan sebagai kebiasaan saja. Ya daripada nggak gereja, saya orang Kristen, orang lainnya ke rumah ibadah, ya saya ke rumah ibadah. Bukan, tapi kita mau lakukan itu sampai dengan iman. Yang kedua, jadilah saksi dengan tidak takut memberitakan kebaikan dan kasih Allah yang menyelamatkan orang berdosa yang bertobat dimanapun kita berada. Sebab Roh Kudus akan memberikan kita kuasa dan keberanian. Jadi saksi. Kita akan kasih Allah. Ya.
Beritakan kasih Allah kepada suamimu yang sudah suam-suam kuku, yang tidak dingin ataupun tidak panas, kata Tuhan. Nanti baca kitab Wahyu. Nanti kau akan dimuntahkan kalau kau tidak dingin, tidak panas, saudara. Ya? Jadi beritakan Injil kepada ayah ibumu yang udah malas ke gereja. Bilangnya orang Kristen tapi tidak mau cari Tuhan. Bilangnya orang Kristen tapi di rumah saja, atau mungkin perginya entah kemana, cari duit juga terus menerus. Mungkin juga pergi dengan memuaskan hobinya, pergi mancing, pergi judi, pergi main kartu, pergi nonton bola, nonton apa, nonton judi, nonton sabung ayam dan lain sebagainya. Bertobat, bertobat, katakan bertobat. Jangan sampai pada waktu Yesus datang nggak diangkat. Ya, saya udah ngomong dia, jangan sampai nggak diangkat. Masih lama Pak. Siapa yang bilang masih lama? Waktu Tuhan nggak bisa kita bilang lama. Bisa saja besok, bisa saja nanti malam, bisa saja nanti sore, bisa saja sebentar siang. Ya, jadi jangan buang-buang waktu. Jadilah saksi. Mulailah dengan orang-orang di dekat-dekat saudara, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada teman, kepada tetangga. Mulai dari sana. Kau mau masuk surga? Percaya Yesus, gitu aja. Yang ketiga, jangan mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran palsu yang muncul di akhir zaman ini. Saudara-saudara, saya mengingat ini ada dua yang saya lihat sekarang, yang saya pelajari, saya dapatkan dari Facebook, dari Twitter. Nah ini, dari Cina sudah masuk ke Indonesia ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini ajaran sesat. Namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, GTYM. Hati-hati kalau saudara ikut Facebook, ketemu lihat Facebook, ada orang mengajak saudara belajar Alkitab, membimbing saudara mau link Alkitab, namanya alkitab.org, jangan ikuti, itu ajaran sesat. Mereka juga akan bawa saudara mau grup WA, saudara akan masuk grup WA itu dan saudara dibimbing untuk menjadi sesat. Hati-hati. Jadi ini jemaat GPW segala bangsa, jangan sampai ada ikut nih ajaran Gereja Tuhan Yang, kalau udah pakai nama ini, no way. Yang suka drakor, hati-hati juga. Dari Korea juga ada ajaran bukan ajalah. Gereja Yesus Shincheonji. Susah bacanya. Shincheonji. Ini Gereja Yesus Shincheonji ini di Korea dinyatakan sesat. Dan juga mereka, saya baru kemarin dapat di Twitter itu. Di Twitter ada orang saya menjadi berteman, follow saya, lalu kemudian saya follow dia. Ketika saya follow, dia punya link Gereja Shincheonji. Saya kemudian cek linknya itu di Facebook apa YouTube-nya. Wow, Gereja Shincheonji, luar biasa memang, hebatnya, besar. Banyak. Tapi kemudian ada orang-orang Korea yang sebenarnya membahas tentang YouTube lain tentang Shincheonji. Ada orang Korea bilang di Korea itu aliran sesat. Ketika masuk ke sana susah keluar. Bahkan di sana di Korea ada namanya klinik pemulihan dari Shincheonji. Ya, kalau sudah terpengaruh Shincheonji dengan penuh, sudah berakat, sulit untuk keluar. Tapi kalau masih setengah-setengah masuk klinik masih bisa. Jadi di Korea itu ada kliniknya untuk melawan Gereja Yesus Shincheonji. Dua ini yang saya udah tahu. Tapi hati-hati saudara. Mungkin ada yang lain lagi. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi saudara kalau ketemu ada yang lain lagi, mendingan saudara tanya, Pak, ini bagaimana gereja ini? Kita selidiki betul. Saya akan pelajari, saya akan cari info tentang. Jangan sampai saudara mudah dipengaruhi. Lebih baik bagaimana? Lebih baik saudara ikut GPB segala bangsa, datang hari Minggu di tempat ini, datang hari Jumat di tempat ini, datang hari Rabu untuk anak-anak, Rabu gembira, untuk pemuda hari Sabtu, datang bersama di GPB segala bangsa, daripada saudara dapat ajaran yang miring-miring. Hati-hati. Belum lagi yang jelas-jelas dari zaman dulu kala, Gereja Saksi Yehova.
Itu saudara mungkin udah yakin, oh udah sesat, nggak mau. Yang baru-baru ini yang berbahaya, yang kita nggak kenal, oh, namanya bagus nggak? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Yesus Sinconji. Wah, cakep namanya. Wah. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi. Jadi jangan mudah diombang-ambing rupa-rupa pengajaran palsu, karena Yesus yang datang, Yesus yang sama, janji yang sama, cara yang sama, dan itu kata Alkitab saja. Mereka ini semua ini pakai Alkitab nggak? Pakai. Pertamanya dia pakai Alkitab, tapi kemudian ketika kita sudah mulai dimiring-miringkan, dia ganti itu Alkitabnya. Ini yang benar tafsirannya. Itu dia bahayanya. Kalau aliran sesat itu begitu, dia pakai Alkitab. Yehova juga dulu saya pernah ikut. Dia pakai Alkitab terbitan LAI, lama-lama udah mulai banyak ajarannya. Ini loh Alkitab yang benar, dia bawa Alkitab terjemahan media. Nah gitu. Semua gereja-gereja sesat, aliran sesat begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Dunia ini menunjukkan bahwa Mesias palsu muncul di mana-mana. Jangan sampai kita mudah dirubah. Jadi kuncinya setia aja di gereja saudara, di GPB Sekolah Bangsa. Jangan cari yang lain-lain. Ya, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena Engkau sudah naik ke sorga. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami di sorga, di rumah Bapa. Dan saat ini kami menantikan Engkau datang kembali menjemput kami sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, waktu Bapa sendirian. Dan Tuhan sudah beri kami tugas memberitakan Injil, menjadi saksi bagi nama-Mu, membagikan kasih Kristus itu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan datang. Yesus yang sama, janji yang sama, cara yang sama akan datang kembali, dan kami akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus Engkau mengingatkan kami supaya kami Tuhan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan tidak mudah diombang-ambingkan berbagai ajaran-ajaran palsu yang muncul di dunia ini, berbagai penyesatan-penyesatan yang menggenapi janji-Mu, menggenapi firman-Mu ya Tuhan, bahwa pada akhir zaman akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, jemaat-Mu yang hari ini berkumpul di hari peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur karena peringatan ini mengingatkan kami kasih Allah yang bekerja secara tuntas bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus biarlah Engkau terus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.